Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan bersama-sama melihat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang bernomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun 2024. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa informasi yang ada di surat ini. Nah, kita akan lihat. Nah, ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Yang pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Poin B-nya, tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, atau yang C, melamar pada seleksi pengadaan ASN. Selanjutnya yang kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian yang ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut: pengelola umum operasional, selanjutnya operator layanan operasional, selanjutnya pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Selanjutnya keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada Menteri. Kelima, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada Menteri. Keenam, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ketujuh, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kedelapan, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK kepada Menteri. Kesembilan, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Ke-10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri. Kemudian ke-11, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, jadi ini ditetapkan pada tanggal 10 Desember. Jadi ini adalah kabar baik untuk kita semua. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga informasi penting ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang akan mendaftar seleksi P3K. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih.